Nama saya Adam Albar dari Rombel 3 dengan NPM 23407011124. Di sini saya akan menjelaskan tentang probiotik. Probiotik adalah mikroorganisme hidup yang ketika diberikan dalam jumlah yang tepat memberikan manfaat bagi kesehatan inangnya. Dalam konteks peternakan, probiotik biasanya ditambahkan pada pakan ataupun minum untuk meningkatkan kesehatan maupun produktivitas ternak tersebut. Mikroorganisme probiotik yang umum meliputi bakteri seperti Lactobacillus dan ragi Saccharomyces cerevisiae. Yang kedua adalah cara kerja probiotik. Probiotik bekerja dengan memengaruhi ekosistem mikroba di saluran pencernaan ternak. Beberapa mekanisme kerja probiotik. Yang pertama ada kolonisasi usus. Probiotik menempel pada dinding usus dan bersaing dengan bakteri patogen, sehingga mencegah pertumbuhan bakteri berbahaya seperti bakteri E. coli. Yang kedua, ada produksi zat antimikroba. Probiotik menghasilkan asam organik seperti asam laktat yang menciptakan lingkungan asam sehingga menghambat pertumbuhan bakteri patogen. Yang ketiga, meningkatkan sistem imun. Probiotik merangsang aktivitas sel imun sehingga ternak lebih tahan terhadap penyakit. Yang keempat, memperbaiki pencernaan. Probiotik membantu memecah nutrisi seperti serat, protein, dan lemak sehingga lebih mudah diserap oleh tubuh. Manfaat probiotik. Yang pertama, dapat meningkatkan kesehatan usus. Probiotik membantu menjaga keseimbangan mikroflora usus, mencegah diare dan gangguan pencernaan lainnya. Yang kedua, meningkatkan efisiensi pakan. Dengan memperbaiki pencernaan, probiotik memungkinkan ternak untuk memanfaatkan nutrisi dari pakan lebih efisien, sehingga mengurangi kebutuhan pakan tambahan. Yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas. Pada unggas, peningkatan berat badan dan efisiensi konversi pakan, feed ratio. Pada sapi perah, peningkatan produksi susu dengan kualitas yang lebih baik. Pada ikan, pertumbuhannya lebih cepat dan daya tahan terhadap stres lingkungan. Yang keempat, mengurangi penggunaan antibiotik. Probiotik menjadi alternatif pengganti antibiotik, pemacu pertumbuhan, antibiotik growth promoters atau AGP, sehingga mengurangi resiko resistensi antibiotik. Yang kelima adalah ramah lingkungan. Probiotik membantu mengurangi emisi gas rumah kaca seperti amonia dan metana dari kotoran ternak. Hal ini mendukung keberlanjutan lingkungan. Jenis-jenis probiotik. Probiotik dalam unggas meningkatkan efisiensi pakan, memperbaiki kualitas telur, dan mengurangi tingkat kematian anak ayam. Probiotik dalam ruminansia meningkatkan aktivitas mikroba rumen yang membantu fermentasi serat dan meningkatkan produksi susu. Yang ketiga ada probiotik dalam perikanan, membantu menjaga kualitas air kolam dan meningkatkan daya tahan ikan terhadap penyakit. Cara pemakaian probiotik. Probiotik diberikan melalui beberapa metode. Yang pertama, dicampur dalam pakan, biasanya dalam bentuk bubuk atau granul. Yang kedua, dicampur dalam air minum, memastikan probiotik tetap aktif dan tidak tercampur dengan bahan kimia lain. Yang ketiga, sebagai suplemen langsung, khususnya pada kondisi tertentu, seperti saat ternak sakit atau saat sedang dalam masa pertumbuhan cepat. Tantangan dan hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah stabilitas probiotik. Mikroorganisme probiotik rentan terhadap panas, kelembapan, dan bahan kimia lain. Pengemasan dan penyimpanan harus dilakukan dengan baik. Yang kedua, pemilihan probiotik yang tepat. Harus sesuai dengan spesies ternak dan kondisi peternakan. Yang ketiga, dosis yang tepat. Probiotik hanya efektif jika diberikan dalam dosis yang sesuai. Kesimpulannya adalah probiotik memainkan peran penting dalam peternakan modern sebagai solusi untuk meningkatkan kesehatan ternak, efisiensi pakan, dan produktivitas sekaligus mendukung keberlanjutan lingkungan. Dengan pemilihan jenis probiotik yang tepat dan pemberian yang sesuai, peternak dapat memperoleh manfaat maksimal dari teknologi ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.